Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahil nasta'in wa ala amri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Beni Filmida selaku pengasuh standar pendidikan pesantren Sekolah melalui Benfida. Yang terhormati kepada kepala sekolah saya, guru-guru saya, bapak-ibu saya, serta kedua orang tua saya yang mendukung dan mendengar saya selama ini, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Najila Maisa Fadilah. Berdiri saya di sini mempresentasikan beta majelis Al-Fida yang berjudul dalam mustalah hadis bab ke-8. Pertama itu ada al-mu'alaq, adalah hadis yang gugur rawinya seorang atau lebih dari permulaan sanad, baik perawi-perawinya yang gugur atau tidak. Contohnya itu hadis mu'alaq sebagaimana ucapan Asy-Syafi'i Nafi' berkata, dan ucapan Malik bin Umar berkata, atau Nabi SAW bersabda. Mu'alaq adalah dhaif kecuali jika terdapat dalam kitab yang terjamin kesahihannya, maka hukumnya sahih, dan lain-lain. So, ada al-mursal. Hadis al-mursal adalah hadis yang diangkat langsung oleh tabi'in kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya secara hukum perkataan kami, meskipun secara hukmi agar mencakup sahabat yang tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dia mendengar dari sahabat yang lain, sedangkan ucapan kami at-tabi'i supaya mencakup tabi'in yang besar dan tabi'in yang kecil. Pertama, yakni tabi'in besar ialah orang yang pernah bertemu banyak sahabat dan dia sering meriwayatkan hadis mereka, misalnya Sa'id bin al-Musayyab. Kedua, tabi'in kecil ialah orang yang hanya pernah berteman atau sahabat, misalnya Az-Zuhri. Habis itu ini tuh di sini ada berhujah dengan hadis mursal. Adapun mengenai berhujah dengan hadis mursal, terdapat beberapa pendapat yang berbeda, antara lain menurut pendapat yang terpilih, hadis mursal sahabi dapat diterima secara bulat sebab kemungkinan besar mereka memang mendengar hadis diriwayatkan itu. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik, hadis mursal dari generasi kedua itu dapat diterima sebagai hujah secara mutlak. Adapun tentang generasi kedua, karena mereka terpercaya dan lain-lain. Terus di sini ada mudalas, dua macam, mudalas isnad dan mudalas suyukh. Isnad adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi dari orang yang pernah bertemu dengannya, dan rawi tersebut tidak pernah menerima riwayat daripadanya, tapi rawi tersebut mereka seolah dia itu mendengar. Setelah yang mudalas suyukh, tindakan rawi hadis yang tidak menyebut dengan jelas nama gurunya, tapi dia menyebut dengan sebutan yang tidak terkenal, baik berupa nama, kunyah, lakab, kabilah, negeri atau profesi dengan tujuan agar tidak diketahui. Habis itu di sini ada al-munqati, adalah hadis yang sanad terdapat seorang rawi sebelum sahabat gugur, tidak lebih dari satu rawi secara berturut-turut, sanadnya tidak bisa dengan cara bagaimanapun. Al-mu'dal terakhir itu adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat dua rawi atau lebih yang gugur secara berturut, baik gugurnya itu di permulaan, tengah atau akhir sanad. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.